Halo? Oh, yang dari NTT? Saya sudah mau acara ini juga. Silakan Pak Paul, rekodnya sudah saya siapkan. Oke, mulai ya Bu ya? Halo Bu? Yes, silakan. Oke, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Matematika Nusantara, Bapak Fatur Rahman. Yang saya hormati teman-teman pengurus MN wilayah NTT dan juga MN daerah. Yang saya hormati rekan-rekan guru dan juga dosen di mana saja berada. Yang saya hormati juga teman-teman pegawai dari dinas-dinas terkait yang pada kesempatan ini berkesempatan hadir mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Matematika Nusantara wilayah NTT. Singkatnya, semua kita yang hadir di sini yang kami banggakan. Pada tempat yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih memberikan kita kesehatan dan juga kenyamanan sehingga kita pada kesempatan ini bisa berada di tempat ini. Sekalipun dalam waktu belakangan ini banyak sekali hal-hal yang menimpa kita ataupun sesama kita yang ada di sekitar kita yang saat ini mungkin sedang mengalaminya. Tapi puji syukur bahwa kita masih diberi ruang itu, keselamatan dan keamanan. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya hormati, saya Pak Paul Tukan selaku Ketua MN NTT. Untuk kegiatan MN NTT kali ini, kami menyajikan MN untuk semua. MN untuk semua dengan topik pelatihan atau teknik menyusun SPK terbaru tahun 2021 dengan narasumber top kita adalah Bapak Fatur Rahman sendiri. Beliau adalah Presiden MN ini. Ya, kami selaku pengurus sekaligus panitia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya menjawab undangan kami, baik melalui media sosial dalam bentuk Facebook ataupun di grup-grup yang ada. Dan dari undangan yang kami sebarkan dengan semangat salam B2M2, kami merasa puas karena teman-teman semua menyambutnya sehingga data terkininya 800 peserta yang mendaftar di Google Form dan juga yang terlibat di grup Telegram itu sekitar 500-an. Ini sambutan luar biasa soal topik yang saat ini lagi update di akhir tahun ini. Baik, kami memang MNNTT ini memang baru terbentuk di Desember ya. MN hadir di NTT ini Desember tahun lalu. Secara usia MNNTT ini memang kalau berdasarkan SK yang diberikan oleh Pak Presiden, kami belum mencapai setahun. Cuman kami selalu menyajikan hal-hal baru untuk bisa membantu kita semua.
membantu Bapak Ibu, membantu teman-teman semua dalam meningkatkan kapasitasnya dalam kinerjanya sebagai seorang pegawai ataupun guru terkait topik hari ini. Sehingga sekali lagi kami dengan bangga mengucapkan selamat datang, selamat hadir di Rumah MN NTT ini, sekalipun melalui room media maya, tatap maya. Mari kita mengikuti segala bentuk rangkaian kegiatan hari ini dan yang akan diberikan secara langsung oleh Presiden MN sendiri dalam penyajiannya tentang bagaimana menyusun SPK tahun 2021. Dari kami juga sebelumnya kami mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penyajiannya nanti terkendala hal-hal teknis yang mungkin menghambat proses jalannya Bapak Ibu menyerapi segala hal yang didapat pada hari ini oleh Pak Presiden sendiri. Oke, baik, itu sedikit kata dari saya selaku pengurus dan juga teman-teman semua. Yang berikut saya langsung membacakan susunan acara kita pada kesempatan hari ini. Kesempatan kita hari ini, acara yang pertama, MC sudah saya lalui sekaligus saya menyapa Bapak Ibu. Yang berikut adalah doa. Lalu yang ketiga, lagu Indonesia Raya. Lalu yang keempat, sambutan Ketua MN sekaligus membuka kegiatan. Lalu yang ketujuh, materi. Kedelapan, dialog. Kesembilan, penutup. Dan yang terakhir kita foto-foto sebelum kita meninggalkan ruangan ini. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung menuju ke acara yang berikut adalah doa. Untuk itu, saya meminta Ibu Nuning untuk membantu kita mengawali semua kegiatan kita ini dengan doa. Kepada Ibu, saya minta diaktifkan mic-nya. Kita awalinya dengan doa. Silakan Ibu. Halo Ibu Nuning. Ibu Nuning tidak bersuara. Halo? Halo Bu Nuning. Bu Nuning bisa dibuka mikrofonnya, Bu Nuning. Sudah bisa buka sendiri, Bu Nuning. Halo Bu Nuning. Mic-nya enggak dibuka ya? Ya. Lanjut aja, Pak. Oke. Karena Bu Nuning bermasalah, saya minta kesediaan Bapak Yapi. Bapak Yapi bisa membantu kita untuk mengawali kita dengan doa. Kepada Bapak waktu dan kesempatan diberikan. Ya, baik. Suara saya kedengaran nggak, Pak? Dengar, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, perkenankan saya. Saya mohon maaf, videonya saya tidak aktifkan karena saya lagi ada di tempat ada keluarga lagi berduka. Ya. Oke, saya ajak kita masing-masing menyiapkan hati kita untuk kita menghadap berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan saya akan memimpin dalam doa menurut ajaran Kristen, Bapak Ibu yang lain dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami hari ini untuk bisa berbagi, meningkatkan kompetensi kami sebagai seorang guru, khususnya sebagai seorang pegawai negeri sipil Tuhan, dalam meningkatkan kinerja kami sebagai aparatur sipil negara.
Kami taruh kegiatan kami hari ini dalam pimpinan dan campur tangan Tuhan dari awal sampai selesainya. Hamba-Mu yang akan membagi bagi kami semua, Pak Fatur, sebagai pemateri tunggal pada hari ini. Tuhan campur tangan, Tuhan berkati hamba-Mu, sehingga menyampaikan semua materi yang membantu kami semua sebagai peserta pada hari ini. Tuhan tolong juga semua rangkaian acara hari ini dapat berlangsung dengan baik, dan nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak semua yang terlibat. Sebagai host, sebagai co-host, Tuhan juga tolong campur tangan agar semua berlangsung dengan baik dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, ini doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Yapi yang sudah membawakan kita dalam doa sebagai wujud untuk mengawali dari semua aktivitas yang akan kita lalui pada kesempatan ini. Kita berlanjut ke acara yang berikut. Untuk menyemangati kita, maka mari kita sama-sama berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Kasmiana diberi kesempatan untuk memimpin kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu waktu dan kesempatan diberikan. Ibu Kasmiana. Halo Ibu. Halo Ibu. Ibu Kasmiana. Apakah ada share screen Pak Paul? Oke. Ada yang mau share screen maksudnya? Mungkin share screen Indonesia Raya. Dinyanyikan ya Pak? Atau mau di saja? Pak Paul mau share screen?
Oke, terima kasih atas lagu yang sudah kita sama-sama dengarkan. Kita lanjut ke acara yang berikut. Sambutan Ketua MN atau Presiden MN sekaligus membuka kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan kami persilakan. Suaranya belum masuk, Pak Fatul. Masuk. Oke, mungkin agak dekat lagi. Tadi sudah bisa, ini belum bisa masuk. Mungkin headsetnya. Sudah saya lepas headsetnya. Oke, nah ini malah terdengar ini. Iya, sudah saya pakai headset. Sering bermasalah ternyata pakai headset. Oke dah ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang bagi semua peserta, pada pengurus MN wilayah NTT, kepada teman-teman panitia yang membantu kelancaran webinar ini, pengurus pusat, pengurus wilayah, mungkin pengurus daerah, saya banggakan, saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita diperkenankan oleh Tuhan bertatap maya untuk Kecil sekali meningkatkan. kedengaran ini. Halo? Hai, kalau di tempat saya sudah terdengar kencang sih. Ya, Oh, sudah berarti Pak, dengar ya. Sudah. Oke, sudah. oke, berarti ya bukan masalah saya berarti kan? Ya, oke, lanjut. Oke, alhamdulillah kita bisa bersua melalui tetap maya dalam rangka kita meningkatkan kompetensi kita. Kali ini kita akan membahas tentang sasaran kinerja pegawai atau SKP. Banyak sekali teman-teman saya ya, japri ke saya lewat WA, lewat Facebook, Pak, kenapa enggak ngadakan pelatihan? Pak, kenapa enggak ngadakan webinar gitu kan? Nah, kemudian ternyata gayung bersambut, Pak Paul, Ketua MN Wilayah NTT berhasrat berniat untuk mengadakan semacam BIMTEK gitu ya di wilayah NTT sebenarnya kan. Nah, daripada hanya NTT yang ditangani lebih semua guru-guru se-Indonesia. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali guru-guru yang butuh ini, karena ini adalah info pengetahuan yang paling dibutuhkan saat ini ya. Banyak teman-teman guru yang merasa bingung bagaimana cara merencanakan maupun menilai sasaran kinerja pegawai. Oleh karena itu kita selenggarakan ya, ini waktunya mendesak, hanya 1 hari kita menjaring, ternyata yang daftar lumayan banyak, sampai 800-an, walaupun yang masuk Telegram sekitar 500-an ya biasa itu biasa lah itu, ketika yang daftar segitu, yang masuk Telegram segitu, yang masuk ke Webex segitu, itu sudah hal yang lumrah seperti biasa, tidak mungkin semuanya itu masuk. Jadi mereka daftarnya ada yang iseng-iseng kan, atau mungkin ada yang sekedar daftar, atau ada yang lupa gitu ya, sehingga tidak masuk. Terus sekalian, MN NTT ini adalah MN yang sangat aktif walaupun umurnya belum 1 tahun, ternyata kegiatannya itu sangat aktif. Itu sebagai barometer atau contoh kepada MN wilayah yang lain untuk bisa diadopsi, bisa dicontoh, bisa diteladani, ya, bisa ditiru oleh MN wilayah maupun MN daerah. Kalau daerah itu yang paling aktif selama ini adalah yang pimpinannya adalah Bu Kasmiana, yaitu MN daerah Cilacap. Ya. Jadi kalau daerah Cilacap yang paling aktif sampai saat ini. Oke, Bapak sekalian, tidak panjang lebar ya. Saya mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah
masuk ke room Webex ini yang diprakarsai disponsori oleh Direktorat SMK. Dengan bacaan Alhamdulillah, acara webinar dengan topik teknik penulisan atau perencanaan SKP, saya nyatakan dibuka dengan izin Tuhan Yang Maha Esa. Oke, Bapak sekalian, ya saya merangkap ya tadi sebagai ketua, ya sebagai ketua, sekarang sebagai atas nama saya sendiri gitu ya. Oke, Bapak sekalian, topik yang sangat menarik ya, sangat menarik, yaitu tentang dasaran kinerja pegawai atau SKP. Tidak perlu panjang lebar, saya share screen dulu aja ya, biar Bapak Ibu Ya, Pak. Di share screen. bisa langsung menyaksikan sambil mempelajari paparan yang saya berikan. Oke ya, kita mulai ya. Ya, Pak. Saya sudah membuat video sebanyak 4 seri ya, seri SKP ini nomor 1 dulu. Nomor 1 ini kita membahas regulasi yang mendasari pemberlakuan SKP tahun 2021. Nah, masih ingat mungkin Bapak sekalian, kalau yang suka baca regulasi peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Jadi SKP itu yang lama, yaitu dasarnya ini regulasinya adalah PP nomor 46 tahun 2011. Ini mengganti, Bapak Ibu pasti ingat dulu ya, DP3. DP3 itu waktu itu belum ada SKP, jadi DP3 itu hanya menilai kelakuan kita, perilaku kerja kita. Yang mulai dari disiplin, integritas, tanggung jawab, kesetiaan dulu gitu ya. Tuh. Nah, setelah itu keluarlah PP nomor 46 tahun 2011 sehingga DP3 itu dinyatakan tidak berlaku. Gantinya adalah penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Ini pun tidak langsung berlaku waktu itu, jadi tahun 2013 ya, 2 tahun setelah ini PP ini keluar baru diberlakukan, yaitu tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Nah, penilaian prestasi kerja ini itu ada 2 macam. Yang pertama adalah SKP, yang kedua adalah PK atau perilaku kerja. Jadi sebenarnya istilah di PP itu bukan SKP, tapi penilaian prestasi kerja. Nah, penilaian prestasi kerja itu dirinci menjadi SKP dan penilaian kerja. Nah, kalau digabung menjadilah namanya PPK atau penilaian prestasi kerja dengan bobot SKP itu adalah 60%, kemudian perilaku kerja itu adalah 40%. Apa perilaku kerja ya? Mulai dari disiplin, kemudian integritas, kerjasama, kemudian apalagi kepemimpinan yang untuk kepala sekolah atau yang menjabat sebagai kepala.
Nah, ini dasarnya dulu ya. PP 46 tahun 2011. Gitu. Jadi ini istilahnya perlu dipahami dulu ya. PPK, penilaian prestasi kerja, terdiri dari SKP dan PK. Kenapa kita hanya yang terdengar itu hanya SKP saja ya? Barangkali kita jarang mendengar ini istilah penilaian prestasi kerja. Mengapa seperti itu ya? Barangkali yang kita buat memang SKP. Yang kita buat adalah SKP. Kalau penilaian kerja ini kan tidak kita buat, langsung dinilai oleh kepala sekolah. Sehingga yang terdengar itu hanya SKP gitu. Oke, dari PP 46 tahun 2011. Nah, tahun 2019 itu muncul regulasi juga PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil atau PK PNS. Nah, kalau dulu namanya penilaian prestasi kerja, beda ya. Istilahnya sudah berbeda ini. Yang dulu yang lama penilaian prestasi kerja, kalau yang baru namanya penilaian kinerja. Nah, gitu ya. Ini beda Kak. Istilahnya sudah beda ini ya. PP-nya berubah, istilah berubah. Nah, berarti kita sebagai guru itu dinilai 2 kali ya. Penilaian kinerja guru. Nah, gitu kan, sebagai guru dinilai kan kita tiap tahun namanya PKG atau penilaian kinerja guru. Nah, sebagai PNS juga dinilai yang disebut dengan penilaian kinerja PNS. Nah, kita kan memang merangkap kan, guru iya, PNS iya gitu. Sebagai guru, sebagai PNS atau guru PNS atau PNS guru ya. Di dua jabatan ini itu dua-duanya dinilai. Ketika kita sebagai guru dinilai namanya PKG. Ketika sebagai PNS juga dinilai namanya PKPNS. Nah, gitu. Itu istilahnya kan, itu kronologisnya. Nah, kalau PNS bukan guru ya enggak ada PKG. Hanya yang ada PKPNS gitu. PKPNS hanya PNS tanpa menyandang guru ya, misalkan kayak TU ya, tenaga pegawai, tenaga pendidikan, TU sekolah, itu kan bukan guru. Mereka tidak dapat PKG, tetapi PKPNS tetap dapat, yang pegawai negeri. Nah, itu kira-kira ya. Jadi kita dapat 2 penilaian, karena kita jabatan kita di samping sebagai guru, juga sebagai PNS. Oke, kita lihat pasal 64 ya. Ketentuan penilaian kinerja PNS dalam peraturan pemerintah ini dilaksanakan 2 tahun setelah diundangkan. Nah, itu kan 2 tahun setelah diundangkan. Berarti tadi diundangkan tahun berapa? Tahun 2019. Kalau 2 tahun berarti tahun berapa? Tahun 2021. Berarti sekarang kita merancang SKP sudah tidak boleh lagi menggunakan PKP model lama karena PP nomor 30 tentang penilaian kinerja PNS sudah diberlakukan pada tahun 2021. Pak, bagaimana kalau di daerah itu belum memberlakukan? Itu berarti daerah itu tidak taat hukum. Atau mungkin tidak tahu. Kalau tidak tahu mungkin tidak sih. Masa sekian orang tidak tahu kan? Paling tidak BKD pasti tahu itu. Jadi kalau daerah, tapi saya yakin mungkin tidak ada daerah yang tidak melaksanakan karena ini sudah regulasi, sudah peraturan, sudah mewajibkan bahwa penilaian kinerja berdasarkan PP nomor 30 tahun 2019 harus sudah dilaksanakan pada tahun 2021 karena tentunya 2 tahun setelah diundangkan. Ya, nah ini namanya pasal 64 gitu. Jadi kita sebagai guru ya harus paham, ini regulasinya harus paham. Nanti dilihat aja di PP nomor 9 PP nomor 19 tahun PP 30 tahun 2019. Nah, untuk sebagai penguat, nah terbitlah Semen. Nah, Semen itu surat edaran menteri. Nah, Semen PAN RB nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai dan
penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021. Nah, ini. Edaran ini apa isinya? Kita baca. Nah, ini ya. Maksud dan tujuan. 1. Sebagai kebijakan transisi peralihan dari ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil ke ketentuan pelaksanaan peraturan nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang akan diberlakukan 2 tahun setelah diundangkan. Jadi ini sebagai pedoman masa transisi atau masa peralihan gitu. 2. Tujuan untuk memberikan pedoman bagi instansi pemerintah dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai dan seterusnya. B. Untuk memberikan waktu bagi instansi pemerintah dalam melakukan penyesuaian. Nah, kata kunci penyesuaian. Jadi karena ini masa transisi ya, tidak serta-merta diberlakukan full gitu. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini. Penyusunan SKP. Nah, biar Bapak Ibu jelas ya. Penyusunan SKP tahun 2021 terbagi atas 2 periode, yaitu 1. Bulan Januari sampai Juni, teknik penyusunan SKP dan format SKP berdasarkan peraturan Kepala BKN nomor 1 tahun 2013 tentang ketentuan PP nomor 46 tahun 2011. Jadi PP nomor 46 itu secara detail diatur juknisnya, juklaknya dengan Perka BKN nomor 1 tahun 2013. Jadi walaupun tadi 2011 mulai diberlakukan 2013 ini untuk SKP model lama kan gitu. Jadi intinya Januari sampai Juni ini menggunakan SKP model lama, gitu gampangannya ya. Kemudian bulan Juli sampai Desember ini menggunakan model baru, yaitu berdasarkan PP nomor 30 tahun 2019. Nah, gitu ya. Jadi jelas ya. Jadi dengan edaran Menteri, surat edaran Menteri Semen 3 tahun 2011, maka kita sudah harus menggunakan SKP model baru ketika bulan Terbaru. Desember. Jadi Januari Juni masih SKP lama, Juli Desember menggunakan SKP baru. Nah, nanti gimana cara menggabung? Nah, nanti ada ceritanya. Ini kan formatnya beda-beda, nilainya beda-beda. Januari Juni model lama itu skor maksimal 100. Juli Desember skor maksimal 120, ada perbedaan cara penskoran. Maka nanti perlu yang namanya konversi. Bagaimana caranya nanti saya jelaskan. Oke, lanjut. Nah, apa sih perbedaannya? Tentu banyak ya. Satu, formatnya pasti beda. Pasti beda. Orang peraturannya beda, formatnya pasti beda. Tahapannya juga beda. Seperti apa perbedaannya? Kalau dulu ketika SKP model lama membuat SKP itu cukup 1 tahap, dibuat di awal tahun bulan Januari, sekali tahap selesai. Nah, nanti model baru itu bertahap-tahap, jadi merencanakan saja tahapannya sampai 4 tahap itu. Kemudian nilainya juga beda. Kalau dulu 100 maksimal, sekarang 120. Kemudian juga ini komponen perilaku kerja juga berbeda. Kalau yang lama itu ada namanya integritas ya, ada integritas, ada disiplin. Nah, sekarang tidak ada. Integritas tidak ada, disiplin tidak ada. Gitu. Yang 5 yang menandatangani ya. Kalau dulu yang tanda tangan kan 3 orang yang dinilai, kemudian pejabat penilai sama atasan pejabat penilai. Misalkan kalau kita sebagai guru ya, gurunya tanda tangan, kemudian kepala sekolahnya sebagai penilai tanda tangan, dan kepala dinas atau kepala cabang dinas atau kepala UPT juga tanda tangan yang merupakan atasan langsung dari pejabat penilai. Kalau sekarang tidak cuma 2, yaitu guru yang dinilai dan pejabat penilai, dalam ini kepala sekolah kalau yang dinilai adalah sebagai guru. Nah, ini ya, ini dasar hukumnya.
Oke, sekarang saya cari slide berikutnya. Ini baru apa namanya? Baru regulasinya ya. Sekarang saya carikan slide yang kedua. Nanti slide-nya Bapak Ibu ini sudah dalam bentuk video. Jadi nanti Bapak Ibu ketika masih kurang paham, lupa apa yang saya sampaikan, silakan dicari video saya di channel Sahabat Pembelajar. Cari aja nanti playlist SKP. Nanti akan muncul seri 1, seri 2, seri 3, seri 4 gitu kan. Tuh, nanti bisa diulang di sana. Nah, sekarang konversi nilainya. Nah, konversi ini nilai. Nanti Bapak Ibu langsung praktek bisa ya, langsung praktek. Sekarang juga bisa langsung praktek. Nanti Bapak Ibu bisa bikin apa? Menyaksikan dengan menggunakan dua device, satu pakai HP misalkan, satu pakai laptop untuk praktek bisa gitu ya. Oke, tadi saya bilang bahwa skornya itu beda. Yang lama itu maksimal 100, yang baru maksimal 120. Nah, tadi saya bilang bahwa kan dua model, yaitu Januari Juni model lama, Juli Desember model baru. Maka yang model lama nanti perlu kita konversi. Bagaimana konversinya? Rumusnya seperti ini. Nah, tadi kan ini kan apa namanya? Dua model kan? Nah, seperti ini ya. Untuk yang nilai prestasi kerja, namanya prestasi kerja ya. Yang SKP model lama namanya prestasi kerja. Yang model baru namanya kinerja. Nah, ya, prestasi kerja kan dua kata. Sekarang cukup satu kata kinerja doang. Nah, jadi kalau prestasi kerja model lama itu kan 0 sampai 50, 5 sampai 60, terakhir 91 sampai 99. Ini untuk yang model lama. Yang atas ini adalah amat baik, nomor 2 itu baik, nomor 3 itu cukup, kemudian ini kurang, yang terakhir sangat kurang. Menjadi nanti kalau 91 sampai 99 kalau dikonversi menjadi 110 sampai 120 ya gitu. Nah, kalau nanti 76 sampai 90 kategori baik kalau dikonversi menjadi 90 sampai 109. Jadi nanti yang SKP model baru itu yang paling rendah itu adalah 90 untuk kategori baik. Jadi nanti Bapak Ibu kalau dinilai oleh kepala sekolah 89 atau 85. Kalau Bapak Ibu tidak paham, wah alhamdulillah ini sudah apa? Sudah baik, misalkan gitu ya. Padahal beda. Sekarang kalau Bapak Ibu dapat 89 itu masih cukup. Nah, gitu hati-hati nanti. Wah, senang dapat 89 tinggi, padahal itu berbeda sudah. Bapak Ibu kalau 2 tahun mendapat nilai cukup, maka tidak bisa naik pangkat. Nah, kan gitu ketentuannya. Penilaian kinerja itu 2 tahun terakhir harus bernilai baik. Itu kalau kita mau naik pangkat. Artinya nanti minimal dilihat, minimal harus 90. Nah, kalau di bawah 90, Bapak Ibu harus nanya. Gitu. Makanya sekarang Bapak Ibu harus tahu. Itu. Nah, contoh ya, contoh ini ada rumusnya nanti itu. Bagaimana cara konversi dari nilai prestasi kerja menjadi nilai kinerja. Nah, ini rumusnya. Waduh, ribet ini ya. Apalagi kalau bukan orang matematika ya. Ribet ya. Wah, ribet. Apalagi kalau bukan orang matematika. Nah, oke, tapi ini bisa saya sederhanakan ini kan? Bisa. 120 kurang 110 itu kan 10 kan? 10. 99 kurang 9 itu kan 8. Ini bisa disederhanakan gitu kan? Ini yang nomor 2 juga disederhanakan, nomor 3 juga. 10/8. Nah, kalau yang amat baik nanti itu paling rendah 110. Maka rumusnya 110 plus. Nah, gitu kan? Kalau yang ring 76 sampai 90 itu kan baik, maka nanti paling rendah menjadi 90 plus. Nah, gitu. Kalau cukup, maka 70 plus. Nah, ada sih yang kurang juga ada. Yang sangat kurang juga ada, tapi tidak saya paparkan di sini karena kan kita jarang mendapat nilai kurang. Cukup pun jarang, paling-paling bermain di angka
baik gitu. Nah, saya kasih contoh. Ini saya sederhanakan dulu ya. Saya sederhanakan seperti ini. Nah, yang tadi itu ya, yang 120 dikurangi 110 dibagi 99/9 ini saya sederhanakan menjadi 1,25. Nanti dicek ya, barangkali saya salah ya. Dicek yang guru matematika atau bukan guru matematika, gampang ini kan. 120 bagi 110 berapa? Pakai kalkulator. 99 kurangi 91 berapa? Pakai kalkulator gitu kan. Nanti dihitung ketemu 1,25. Nah, kali nilai prestasi kerja dikurangi 91. Nah, kalau yang baik itu 90 plus kan? Plusnya berapa? 1,36 kali nilai sebelumnya dikurangi 76. Kalau cukup maka pasti ini 70 plus. Plusnya berapa? 1,36 kali nilai prestasi kerja sebelumnya. Contoh, contohnya, misal yang nilai prestasi kerja 91,5 model lama ini kan, 91 ini kategorinya adalah sangat baik, maka nilainya pasti 10 plus. Nah, dia pasti 10 plus. Plus berapa? 1,25 kali nilai prestasi kerja. Berapa yang ini? 91,5. Ya, jadi seperti ini kan. Nah, nilai prestasi kerja itu menjadi 91,5 dikurangi 91 berapa? Yuk, seret. Nah, ini 91,5 dikurangi 91 adalah 0,5. Kemudian ini dikalikan dulu ya. Dikalikan dulu 1,25 kali 0,5 itu berapa? 0,625 ditambah 110 menjadi 110,625. Dibulatkan satu angka di belakang koma menjadi 110,7. Nah, ini gampang kan? Gampang. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu yang bukan guru matematika, misalkan ya kebingungan menghitung seperti ya tanya aja kepada guru matematika bagaimana cara menghitungnya gitu. Nanti kalau guru matematika belum mengikuti webinar ini ya kasih aja video saya gitu kan biar dipelajari. Gitu. Nah, ini konversinya. Yang semula adalah 91,5 menjadi 110,7. Sama-sama amat baik. Kalau dulu 91,5 kan sangat baik. Menjadi 110,7 juga sangat baik. Oke, kita. Nah, nanti akan digabung seperti ini. Nanti ini format integrasi ya namanya. Jadi nanti itu yang model lama digabung dengan model baru. Model lama ditaruh pada Januari sampai Juni. Kemudian model baru ditaruh pada Juli sampai Desember. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, bagaimana sekarang cara membuat SKP model baru? Nah, ini yang penting yang Bapak perhatikan. Saya carikan slide yang ketiga. Nah, gitu ya. Semua slide ini Bapak Ibu bisa nanti ini sudah saya videokan ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mencari video saya nanti kalau Bapak Ibu kepingin memperdalam. Masih kesulitan silahkan nanti komen di video saya. Nah, ini tutorial membuat SKP 2021. Bapak Ibu yang belum dipahami ya, ini kadang-kadang mungkin bukan banyak, mungkin beberapa ya. Beberapa bisa banyak, bisa sedikit ya. Yang namanya SKP, SKP itu sasaran. Sasaran itu rencana. Rencana itu dibuat di awal, bukan di akhir ya. Bukan dibuat pada bulan Desember. Nah, harusnya dibuat pada bulan apa? Januari, gitu kan. Nah, karena ini masa transisi, ini dibuat, yang baru ini dibuat pada bulan Juli, gitu ya. Dibuat pada bulan Juli, harusnya gitu ya. Tapi saya yakin ini dari yang ikut ini mungkin 1-2 itu kalau ada yang membuat pada bulan Juli ya. Pak Paul, sudah membuat bulan Juli belum? Kalau bulan Juli kemarin sudah, Pak. Sudah ya, iya. Alhamdulillah. Tapi sudah. formnya masih kayaknya yang belum. Tapi saya kurang Oke. paham juga. Nah, ini harusnya dibuat pada bulan Juli ya harusnya. Oke, nanti kalau belum buat ya kita buat sekarang, kita nilai sekarang. Nah, gitu.
Kalau belum buat bulan Juli gitu. Saya sendiri juga belum buat bulan Juli gitu ya. Karena belum ada perintah dulu. Jadi belum ada perintah saya belum buat. Jadi buatnya sekarang gitu. Buatnya sekarang gitu. Oke, bagaimana cara membuat? Ini ya. Pasal 4. Permen Pan RB 8 nomor 2021. Ini tentang sistem manajemen kinerja PNS. Nah, jadi itu permen Pan RB itu tentang itu, sistem manajemen kinerja PNS terdiri atas. Nah, perencanaan kinerja, B pelaksanaan, C penilaian, D tindak lanjut, E sistem informasi kinerja. Nah, langkah kita di sini perencanaan kinerja. Jadi kinerja itu perlu direncanakan, ya. Merencananya kapan? Di awal, bukan di akhir. Itu kan? Nanti di akhir kita lakukan penilaian. Siapa yang menilai? Ya kepala sekolah. Kalau kita sebagai guru, Ya, ya, itu ya. kan? Atasan langsung guru adalah kepala sekolah. Sekolah ini. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana perencanaan kinerja, bagaimana penilaian kinerja. Yang tengah-tengah ini tidak kita bahas sementara ya. Yang tengah-tengah tidak kita bahas sementara. Ini kan di awal, perencanaan di awal, penilaian di akhir, di tengah-tengah namanya pelaksanaan kan gitu. Tapi yang kita bahas perencanaan sama penilaian. Oke ya, seperti itu. Pasal 5. Nah, pasal 5. Perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terdiri pasal 4 huruf A terdiri atas penyusunan rencana dan penetapan SKP. Dua tahap. Bahkan nanti di formatnya tidak dua tahap, ternyata menuju ke penetapan ini ada bertahap-tahap. Nah, gitu. Nah, supaya Bapak Ibu paham, langsung saya berikan contoh aplikasi SKP ya. Nah, ini aplikasinya. Nanti ini aplikasinya ini Bapak Ibu bisa ambil di Nanti grup di-share ya Pak ya? di Di-share aja Pak ya? nah, sudah saya kasih di grup Telegram sudah ada saya kasih. Oh iya, iya. Nah, Oke sudah Pak. ada di grup Telegram sudah ada ya, nanti tinggal diambil atau nanti masuk di channel Telegram Sahabat Pembelajar atau nanti ada di video itu di link deskripsi sudah ada juga di sana saya kasih linknya gitu ya. Jadi di mana-mana Oke. saya taruh ya di grup Telegram ada, di channel Telegram saya ada, di deskripsi video juga ada. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita paparkan pelan-pelan ya, pelan-pelan bagaimana cara membuat rencana kinerja. Nah, ya. Tahapannya ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai penetapan rencana, gitu ya. Biasa, Bapak Ibu ngisi dulu ya, ngisi data awal dulu ya. Ini yang dinilai, ini saya sebut ini Rifka Anissa Fadia Putri, gitu ya. NIP-nya ditulis ya, nanti pangkat golongan diketik, jabatan guru, unit kerja misalkan SMAN 1K Kayangan. Ini misal saja. Pejabat penilai tentu kepala sekolah. Ini kan sebagai guru ya, sebagai guru. Nanti bagaimana kalau SKP kepala sekolah? Bagaimana SKP pengawas? Nanti kita jelaskan. Kita fokus kepada guru. Prinsipnya sama, cuma kontennya saja yang berbeda. Oke, pejabat penilai ada kepala sekolah ya. Dalam ini saya sendiri Mufatul Rahman SPD, NIP-nya sudah saya tulis, pangkat golongan saya tulis, jabatan kepala sekolah, unit kerja Semen 1 Kayangan. Nah, atasan pejabat penilai, atasan kepala sekolah ini kan, kalau di sini atasan kepala sekolah namanya kepala cabang dinas. Namanya lalu Rodi Karyawan, NIP-nya sudah saya tulis, tapi NIP-nya bohong-bohongan ini ya. Saya ganti NIP-nya ini, bukan NIP asli ya. Pangkatnya sudah saya tulis, jabatan kepala cabang dinas. Bisa jadi kalau ditempatkan bukan cabang dinas atau UPT ya, atau mungkin kepala bidang yang atas langsung bisa jadi nanti tergantung masing-masing daerah berbeda-beda. Periode 1 Juli sampai 31 Desember tahun 2021. Tempat Kayangan, tanggal mulai 1 Juli, tanggal verifikasi 3 Juli. Oke, ini tinggal aja nanti tinggal ditiru ya gitu. Data tim penilaian angka kredit. Nah, ternyata melibatkan tim penilaian kredit.
Kalau di tempat saya, salah satunya adalah Pak Nasrun MPD. NIP-nya saya tulis, NIP-nya pun NIP bohong-bohongan. Nah, gitu ya. Kenapa bohong-bohongan? Karena NIP ini adalah privasi, tentu ini saya buat bohong-bohongan. Nah, setelah itu ini akan kita masuk ke rencana. Nah, masuk ke rencana. Nah, gitu ya. Masuk ke rencana. Jadi nanti tahap terakhir penetapan rencana ya, penetapan rencana. Tapi namanya penetapan ini juga di awal dibuat, bukan di akhir, tetap dibuat di awal tahun. Tetapi sebelum penetapan direncanakan dulu. Oke, rencana. Nah, ini bedanya Bapak Ibu sekalian. Kalau SKP model lama itu kita tidak menuliskan rencana atasan kita. Tetapi yang model baru kita menuliskan rencana atasan kita. Kan ini ceritanya sebagai guru kan, sebagai guru gitu kan. Nah, kita tulis dulu di sini apa rencana kepala sekolah. Nah, gitu kan. Nah, rencana kepala sekolah itu kan sesuai dengan ini Permen nomor 15 tahun 2018. Apa tugas kepala sekolah? Ini kepala sekolah melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Nah ini ya, maka kepala sekolah itu karena tugas pokoknya adalah 3, ini kan kepala sekolah itu ya, kepala sekolah gitu. Tapi alangkah baiknya nih Bapak Ibu sebagai guru nanya kepada kepala sekolah, nanya gitu ya, atau nanya ya kita bukan nanya apa ya istilahnya diskusi gitu ya. Ini harusnya dibuat di bulan Juli gitu ya, semacam kontrak gitu ya, kontrak antara kepala sekolah dan guru gitu kan. Kalau belum dilaksanakan bulan Juli ya sekarang dibuat gitu kan. Nah, di samping kepala sekolah itu mempunyai tugas pokok 3 macam, manajerial, kewirausahaan, dan supervisi, ada lagi tugas yang lain, masuknya ke kinerja tambahan. Kepala sekolah membuat perencanaan dan melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi kepala sekolah itu juga begitu, memfasilitasi PKB, juga dia sendiri juga harus melaksanakan PKB. PKB itu apa? 1, pengembangan diri, pelatihan ya. 2, publikasi ilmiah. 3, karya inovasi. Ini sebagai kinerja tambahan, ya. Di samping itu juga melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru, gitu. Seperti apa? Jadi anggota organisasi profesi misalkan. Nah, itu. Ini adalah rencana atau target oleh kepala sekolah. Maka rencana dari guru yang ini, ya, yang kolom D ini, kolom nomor 3, disesuaikan dengan kinerja utamanya kepala sekolah gitu. Nah, di sini kan ada supervisi kepada guru gitu kan. Apa yang disupervisi ya pembelajaran, ya kan? Maka di sini guru melaksanakan pembelajaran gitu ya. Nah, kalau BK nanti melaksanakan bimbingan gitu ya. Jadi kalau guru melaksanakan pembelajaran, tapi nanti kalau BK nanti melaksanakan bimbingan. Itu ya poinnya. Nah, kuantitasnya, nah sama, ini sama kayak dulu ya. Kuantitas, kualitas, sama waktu. Nah, kuantitasnya apa? Ini berupa angka ya. Nah, bukti kita itu sudah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, buktinya itu adalah ini, laporan PKG ya. Jadi kalau kita sudah ada penilaian PKG, bukti bahwa kita sudah melaksanakan pembelajaran gitu. Tercapainya persentase 100%, ini sama kayak dulu. Ketepatan waktu ini adalah, jadi indikatornya ya. Jadi aspeknya ini ada 3, kuantitas, kualitas, dan waktu. Keterangannya adalah laporan PKG, ini tercapainya persentase sesuai dengan yang diharapkan, waktunya. Kemudian waktu indikator untuk waktu adalah ketepatan waktu pelaksanaan. Karena ini adalah Juli sampai Desember, maka waktunya adalah 6 bulan. Nah, gitu ya.
Oke. Oke, berikutnya ini di sini PKB ya, maka di sini juga begitu, sinkron dengan PKB. Jadi guru nanti ditargetkan mengikuti diklat fungsional. Ini contoh ya. Contoh lamanya 30 sampai 80 jam gitu. Kuantitasnya misalkan di targetnya 2 sertifikat, targetnya 100%, waktunya 2 bulan misalkan gitu ya. 2 bulan. Nah, untuk waktu ini untuk target-target ini, untuk yang model sekarang tidak harus modelnya angka bulat, bisa saja ini dalam bentuk rentangan. Misalkan kita targetkan 1 sampai 2 bulan. Nah, bisa juga seperti itu. Oh, bisa. Bisa juga seperti itu. Nah, gitu ya. Bisa. Aduh, salah ini. Misalkan 1 sampai 2 sertifikat ya. 1 sampai 2 sertifikat. Boleh seperti itu ya. Boleh seperti itu. Atau nanti ini untuk yang lamanya bisa juga kita buat rentangan. Misalkan 2 sampai 3 bulan. Nah, boleh seperti itu. Nah, kalau yang dulu kan ini dalam bentuk angka satuan ya. Bukan rentangan gitu. Nah, sekarang boleh dalam bentuk rentangan atau tidak. Nah, ini contohnya begitu. Misalkan lagi mentargetkan melakukan penelitian tindakan ke kelas. Kuantitasnya apa? 1 laporan. Kualitasnya apa? 100%. Waktunya berapa? Kalau penelitiannya kurang lebih 3 bulan gitu ya. Atau boleh buat rentangan misalkan 2 sampai 3 bulan misalkan. Nah, gitu. Kemudian terakhir, ini juga tambahan ya, menjadi anggota organisasi profesi. Ini misalkan bukti fisiknya kan kartu anggota ya, maka nanti targetnya adalah mendapatkan atau mempunyai 1 SK atau kartu keterangan ya. Statusnya sama, tepat waktu juga sama. Karena 6 bulan, karena ini 1 semester maka ini 6 bulan. Nah, ini contohnya ini baru rencana. Nah, kemudian ada sheet kedua. Nah, ini keterkaitan dengan angka kredit. Nah, keterkaitan dengan angka kredit. Nah, ini kinerja utama merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ya. Rinciannya apa? Ya, kalau namanya pembelajaran mulai dari membuat arbitrasi, melaksanakan pembelajaran, evaluasi, analisis, sampai dengan melakukan tindak lanjut. Kan gitu ya rinciannya. Outputnya apa? Laporan penilaian kinerja guru atau PK guru. Berapa angka kreditnya? Bapak Ibu tinggal lihat di sini ya. Ini kan kebetulan tadi 4A ya. 4A. Kita lihat tadi 4A ya. 4A. Kita lihat 4A. Oke ya, 4A. Maka angka kreditnya kalau 4A ada di sini ya, sudah saya cantumkan di sini. 4A itu 29,75. Nah, tulis saja dari 29,275. Nah, gitu. Kemudian surat diklat. Maka diklat itu kalau 1 sertifikat kan nilainya 1, kalau 30 sampai 80 nanti tadi ditargetkan 2, maka angka kreditnya adalah 2. Kemudian PTK itu angka kreditnya adalah 4. Kemudian menjadi anggota profesi, angka kreditnya adalah 0,75. Nah, angka-angka ini ya, ini Bapak Ibu pedomani Permenpan nomor 16 tahun 2009. Di sana sudah rinci ya. Yang ini dapat angka kredit berapa, pelatihan sekian jam dapat berapa, sudah lengkap di sana, tinggal Bapak Ibu baca. Habis itu direview. Nah, siapa yang review? Tim dari sekolah ya. Tim sekolah. Ya. Apa yang direview ya ini antara mulai dari kinerja utama, apakah sinkron dengan rencananya, apakah sinkron jenisnya, apakah sinkron dengan kualitasnya ya.
targetnya apakah sudah pas, maka diverifikasi oleh tim. Nah, gitu. Timnya siapa? Ya dibentuk oleh kepala sekolah gitu. Iya, iya, iya. Nah, berikutnya verifikasi. Nah, verifikasi ini yang ngerjakan siapa? Tim penilai angka kredit. Dari banyak yang terlibat. Jadi ada kepala sekolah sebagai pejabat penilai, ada tim yang verifikator, ada juga tim penilai angka kredit. Nah, ini format dari mana? Ya bukan ngarang-ngarang, ini format kita ambil dari Permen 8 tadi itu Permen RB nomor 8 tahun 2021. Misalkan angka kreditnya tidak benar 29,275. Kalau udah benar nanti dicoret aja, kalau terkait berarti tidaknya dicoret oleh tim penilai angka kredit, atau jangan-jangan udah salah gitu kan? Jangan-jangan salah angka kreditnya. Atau bisa jadi itu tidak mempunyai angka kredit gitu kan. Contoh misalkan Bapak Ibu memasukkan panitia semester gitu ya, menjadi panitia semester, itu tidak ada angka kreditnya, itu yang tahu adalah tim penilai angka kredit. Maka nanti tidak terkait gitu kan. Misalkan kalau tidak ada angka kreditnya gitu. Ini terakhir, kalau sudah mantap mulai dari rencana, keterikatan, review, verifikasi, maka ditetapkanlah rencana itu. Nah, seperti ini. Ini sudah final rencananya. Jadi setelah direview, diverifikasi, kemudian ditetapkan rencana. Ini dibuat pada awal tahun atau awal semester kalau dalam semester, karena untuk transisi itu semesteran modelnya tadi kan gitu. Nah, ini fix sudah ya, fix ini fix penetapannya gitu ya. Kemudian ditandatangani oleh pegawai yang dinilai, dalam hal ini adalah Rifka Alisa Badi Putri sama pengelola kinerja. Nah, ini timnya, tim tadi yang dibentuk itu ya, tim bentuk. Jadi yang tim pengelola. Jadi ada pengelola, ini tim ya, ada penilai kepala sekolah, kemudian ada tim angka kredit itu ya, tim angka kredit. Jadi berapa penilai yang dinilai, kemudian ya, penilainya, kemudian pengelola kinerja, terakhir tim angka kredit 4. Nanti kalau melibatkan atasan pejabat penilai 5 nanti malah gitu ya, banyak yang terlibat. Nah, begitu. Ini adalah apa namanya rencananya gitu kan, rencananya. Nah, nanti setelah direncanakan di akhir tahun itu dinilai. Menilai itu sebenarnya target yang direncanakan ini tercapai apa tidak gitu. Kalau tercapai, pas tercapai maka baik. Kalau melewati dari target maka sangat baik. Kalau kurang dari target maka cukup. Itu sederhananya ya gitu. Misal ya contoh. Misalkan untuk mengikuti diklat targetnya adalah mendapatkan 1 sampai 2 sertifikat. Nah, ini salah, ini sertifikat ya. Sertifikat. Nanti andaikan setelah di 1 tahun dinilai, oh kok cuma kok tidak dapat sama sekali 0, maka kinerjanya itu cukup bahkan kurang gitu ya, bahkan kurang. Nanti kalau dapat 1, nah berarti sesuai target. Dapat 2 sesuai target. Dapat 3 melebihi target. Nah, nanti gitu kira-kira cara menilai ya. Nah, sekarang kita coba ke capaian. Nah, ini cara menilai kan, cara menilai. Cara menilai. Oh, ini belum lengkap ini ya, belum lengkap. Oke, enggak apa-apa dah. Enggak apa-apa, nanti saya lengkapi ya, saya lengkapi. Ya, kita mulai dari PKG ya. Mulai dari merencanakan pembelajaran. Ini nanti bukti fisiknya adalah PKG, targetnya 1 laporan. Ya, 1 aja, namanya PKG kan 1 saja laporan. Realisasi adalah 1 laporan. Nah, maka capaiannya, ini salah ini dalam bentuk persen ya.
targetnya 1, dapatnya 1, maka berapa persen? 1 dibagi 1, 100%. Nah, ini, sorry. Ini adalah 100%. Nah, gitu ya. Nah, 100%. Tuh. Oke, kuantitasnya adalah kualitasnya direncanakan 100%. Tercapai realisasi 100%. Maka ini 100%. Nah, gitu ya. Contoh yang ini sekarang ya, yang sertifikat. Targetnya 1 sampai 2, dapatnya 3. Nah, ini kan melebihi target. Berapa persen jadinya? Diambil ini yang angka tertinggi kan 2 ya. 2, kita ambil 2. Ini yang tercapai 3, berarti 3/2. 3/2 itu berarti 3/2 itu 150%. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Nah, sederhana kan? Sederhana. Nah, nanti kalau mau gampang ya buat sama aja gitu ya. Buat sama aja biar Bapak Ibu tidak repot. Nah, gitu. Nah, ini misalkan 100% ya. Misalkan, nah ini cukup berarti ya. Kalau ini ya 80, tapi yang tercapai 80%, maka ini ya jadi 80%. Nah, nggak sampai 100% kalau ini kan gitu. Oke. Nah, ini misal ya, ini misal dapatnya 2 gitu ya. 2 bulan. Nah, misalkan maksudnya lamanya 2 sampai 3 bulan, selesai dalam 2 bulan. Maka ini bisa target 100%. Nah, gitu. Anggap ini sama semua ya, nanti biar gampang, biar cepat. Nah, nanti yang penting ada contohnya yang kurang, contohnya yang cukup gitu ya. Contoh kurang, contoh kurang dari target, contoh melebihi target, sama contoh dalam rentangan target. Nah, ini contoh aja ya. Oke. Nah, sekarang ya, kalau ini 100% maka baik. Ini 100% maka baik. Nah, itu kategorinya ya. Ini salah nih juga 100% ini ya. Karena ditargetkan 6 bulan, tercapai 6 bulan maka baik. Nah, ini sangat baik. Kenapa? Melebihi target. Ini sangat jadi kalau melebihi target sangat baik, sesuai target baik, kurang dari target cukup. Walaupun ada sih kategori kurang sama sangat kurang, tapi kan jarang terjadi kan kepala sekolah memberikan nilai sangat kurang, supaya gampang cukup aja gitu ya. Nah, ini cukup ini cukup. Nah, ini baik. Ini baik. Oke, ini baik. Nah, gampang sekali. Nah, sekarang kita rata-rata. Nah, ini kan dari kuantitas, kualitas, waktu sama ketiga-tiganya kan baik. Nah, saya tandai. Nah, ketiga-tiganya baik, maka rata-rata adalah baik jadinya gitu. Nah, yang ini sangat baik, cukup, baik, maka rata-ratanya adalah baik. Nah, gitu. Nah, ini semuanya baik, maka rata-ratanya adalah baik. Nah, ini juga baik semuanya ya. Misal ini cukup ya, misal ini cukup. Ini cukup. Ini juga cukup, misalkan aja ini ya. Maka ini jadi cukup. Nah, ini jadi cukup. Nah, gitu. Misal aja ini. Kira ini saya buat ini misalkan saya buat hanya 80% ya. Oh, sorry. Oh ya, maka kategorinya 80% di sini juga. Maka ini cukup gitu kan? Cukup. Nah, ini misalkan waktunya 6 bulan, dia molor misalkan 8 bulan ya. Maka menjadi cukup karena molor ya. Jadi cukup.
rumusnya Bapak sekalian, memang ini belum saya pasang rumus ya, belum saya pasang rumus. Sehingga ini kadang-kadang tidak pas, tapi tidak masalah. Yang penting ini Bapak Ibu paham aja. Kalau ini nanti masang angka ini andaikan salah tidak masalah. Yang penting kategorinya tadi itu kalau melewati target itu amat baik dan itu gampangnya begitu. Oke. Nah, sekarang kalau ini misalkan baik, maka nilainya adalah 100. Nah, gitu ya gampang. Kalau baik nilainya 100, nah ini 100 ya. Ini kalau cukup 80 ya. Jadi kalau baik itu 100, kalau cukup 80. Nanti kalau kurang 60. Kalau sangat baik 120 ya. Ini ada tabelnya nih. Ada tabelnya. Perlu saya buat ya. Nanti ini tabelnya kalau sangat baik nilainya 120. Kalau baik nilainya 100. Kalau cukup nanti nilainya 80. Ini kalau kurang nanti nilainya 60. Nah, gitu. Oke, Bapak sekalian. Kayaknya ini kalau Bapak Ibu tidak langsung praktek kurang menarik ini ya, kurang menarik ini. Ya, betul. Kalau saya ngomong aja jangan-jangan Bapak Ibu ini tidak paham itu ya. Saya yakin begitu ini. Harusnya ini aja daripada saya sampai terakhir berbicara berbusa-busa tapi Bapak Ibu tidak paham juga percuma kan gitu ya. Coba gini aja daripada nanti saya ini agak panjang ini kan ini baru ini baru yang penilaian utama, belum yang kinerja tambahan. Belum yang perilaku kerja ini kan. Nah, Iya, banyak ya. belum perilaku kerja. Nah, sekarang Bapak Ibu gini aja dulu. Bapak Ibu masuk ke Telegram. Bapak Ibu download, Bapak Ibu praktek dulu ya. Praktek dulu. Saya kasih di Telegram ya. Iya, Pak. Saya khawatir ini kan kayak ceramah, jadinya kan tidak menarik kalau ceramah aja. Apa tuh? Oke, mana tadi dia? Oke, saya cari Telegram dulu ya. PHP aja. Baik, Pak Fatur. Sambil Ya, ini oke. ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Oh, ya, boleh lah, boleh. Boleh. teman-teman di kolom chat ya. Ini dari Ibu Zulia Rozida ini tentang Pak, bagaimana bentuk SKP kita yang sudah pakai e-kinerja? Oh iya. Apakah bentuknya sama seperti ini atau diambil dari e-kinerja? Iya. Itu dari Ibu Sulrosaya Rosida. Apa Bapak langsung jawab atau? Langsung aja biar tidak lupa ya. Ya. Begini, Bapak sekalian ya. Kalau sudah ada e-kinerja, Bapak Ibu ya tinggal ikuti aja e-kinerja gitu kan, itu lebih simpel, lebih simpel. Di sana pasti ada panduannya, suruh ngisi apa ya ikuti e-kinerja. E-kinerja itu ya pasti dibuat berdasarkan Permen RB nomor 8 tahun 2021 gitu. Jadi tinggal ikuti aja gitu. Pasti formatnya sama gitu. Dia pasti ngambil formatnya dari apa namanya? Dari permen itu. Cuma yang perlu Bapak Ibu pahami adalah konsepnya gitu kan. Paling tidak mana yang masukkan kinerja tambahan, mana masuk kinerja utama, kan begitu kan? Gitu. Nanti ketika sudah dinilai oleh kepala sekolah, Bapak Ibu juga harus paham loh. Bisa jadi kan loh, kenapa nilai saya hanya 70 gitu kan?
Ya, jadi kepala sekolah masukkannya penilaian kan enggak paham gitu. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu ketahui bagaimana cara menilai gitu kan, konsepnya pahami, membuat rencana pahami, sehingga Bapak Ibu nanti tidak salah. Jadi di sini fungsinya kalau Bapak Ibu juga pakai e-kinerja, tinggal ikuti. Nah, di sini Bapak Ibu belajar bagaimana konsep yang benar, biar nanti pas ngisi di e-kinerja itu tidak salah. Gitu aja sih konsepnya. Gitu Pak Paul. Halo, Pak Fatur. Oke? Ya, Ya, masih ada lagi nih Pak dari silakan. Pak Silakan. Kamto. Dari Hmm. Pak Kamto, jika kita menjadi anggota lebih dari satu organisasi, apa dicantumkan semua atau cukup satu saja? Ya, cantumkan semua saja gitu kan. Cantumkan semua saja. Sebenarnya kan kita boleh lebih dari satu organisasi kan, cantumkan semua. Nanti masalah diterima atau tidak ada tim verifikasi kan, verifikasi dari tim angka kredit. Ya, cantumkan semua. Nanti kalau misalkan di sana dinyatakan terkait ya, ya berarti bagus. Kalau enggak ya enggak masalah gitu. Baik, terima kasih Pak Fatur. Semoga yang menanyakan bisa menyimak atau mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Fatur. Lanjut Pak, ada dari SMK Kehutanan Negeri Makassar. Ya, Bagaimana Marwan. yang SKP lama? Apakah formnya SKP-nya dibuat untuk 6 bulan saja? Apakah form SKP ya 6 bulan saja, lalu yang di bagian awal form SKP, lalu bagaimana dengan tugas tambahan wali kelas di SKP baru? Ya. Ya, kira-kira begitu pertanyaannya. Ya. Untuk yang SKP lama, Januari sampai Juni, formatnya ya masih menggunakan format lama, gitu kan. Format sama kayak format lama, jadi ya kan sudah pernah menggunakan SKP format lama, kan ya tidak masalah sebenarnya. Tinggal waktunya hanya 6 bulan, gitu aja. Nanti formatnya lama, nilainya juga nilai model lama, paling tinggi 99, gitu kan, gitu. Bagaimana wali kelas? Ya wali kelas ya masuk di kinerja. Wali kelas kan termasuk bagian dari kan. Tapi kalau di format lama kan tidak ada istilah tambahan sama utama kan. Ya seperti biasa. Jadi wali kelas ya masukkan. Kalau punya sebagai wakil kepala sekolah ya masukkan gitu kan. Nanti kalau misalnya ngawas ujian nasional masukkan sama, nggak masak. Itu kan hanya tinggal konversi aja. Jadi caranya sama persis. Karena model lama ya sama persis kayak dulu, enggak berubah, apapun enggak berubah. Yang berubah nanti aja nilainya kita ubah menjadi skor skala paling tinggi 120. Itu aja sih bedanya. Itu Pak Paul. Oke, terima kasih. Sangat menarik ya Pak Fatur. Masih ada Pak, ini dari Ibu Nuning Mulyani. Oke, Lombok ini kayaknya nih. Iya ini. Apa sama atau beda perencanaan SKP dengan evadir, evaluasi diri Pak? Lalu masih ada. Ya, kira-kira begitu Pak kayaknya pertanyaan. Ya ya, begini. Istilah evaluasi diri itu tidak dikenal di dalam regulasi gitu ya, tidak dikenal evaluasi diri gitu ya. Saya juga belum tahu persis kayak apa formatnya evaluasi diri. Jadi karena format istilahnya tidak baku, jadi saya tidak tahu persis. Sehingga saya tidak bisa membandingkan antara SKP dengan evaluasi diri. Gitu Pak Paul. Oke, mantap. Baik Pak, sebelum lanjut lagi masih ada beberapa lagi kita saya bacakan lagi. Ini izin Pak Fatur, kalau guru belum ada SK fungsional, apa buat SKP juga? Ya 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 ya, ya ya, begini. Ini memang jadi ya. Lah ketika belum punya SK fungsional, status PNS itu kan masih melekat ya.
Tapi sebagai guru belum, karena belum punya, artinya belum menjabat sebagai pejabat dengan jabatan fungsional, karena belum punya SK jabatan fungsional. Tetapi sebagai PNS kan masih tetap PNS kan, tetap membuat SKP tetap. Jadi intinya walaupun belum punya jabatan fungsional, karena sudah menjadi PNS ya tetap membuat SKP, kan SKP itu untuk PNS-nya bukan untuk gurunya gitu. Gitu Pak Paul. Iya Pak. Terima kasih Pak sudah menjawab beberapa pertanyaan. Ini masih ada lagi dari Ibu Siti Rahman. Assalamualaikum Pak. Maaf Pak, saya mau nanya cara pengisian dan contoh format SKP Kasubag TU dan staf TU sekolah. Terima kasih. Oke, begini ya. Ini masih bisa dibaca layar saya ya? Iya Pak. Nah, Kasubag TU itu kan di bawah kepala sekolah kan? Di bawah kepala sekolah. Maka tentu nanti di sini untuk yang kinerja atasan, maka nanti sama. Antara guru dan TU nanti sama ini. Antara guru dan TU sama. Rencana kinerja atasan. Yang berbeda itu adalah rencana kinerja oleh diri sendiri. Ini yang berbeda, gitu kan? Nah, kalau guru kan pembelajaran kan? Pembelajaran kalau guru. Simpel pembelajaran. Nah, kalau Kasubag TU, ya tinggal dimasukkan di sini. Apa tugas Kasubag TU, gitu kan? Kalau saya kan tentu saya enggak hafal kan? Seperti apa tugas rincian dari Kasubag TU. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sebagai Kasubag TU tinggal di sini dimasukkan apa yang Bapak Ibu kerjakan atau tugas pokoknya apa, Ibu Bapak rencanakan di sini, rencana kinerja gitu. Baik nanti kinerja tambahan sama kinerja utama gitu. Jadi Bapak Ibu harus tahu yang Bapak Ibu kerjakan itu apa. Tentu saya kan tidak tahu kan, yang tahu persis ya Kasubag itu sendiri gitu. Tinggal Iya. dimasukkan di sini aja gitu kan. Kalau guru kan pembelajaran. Nah, kalau Kasubag TU apa? Tinggal diisi gitu. Yang tahu kan Kasubag TU sendiri kan apa yang dikerjakan. Gitu Pak Paul. Tinggal di sini ya diganti. Gitu, ini aja diganti. Oke, baik Pak. Ini dari ND nih Pak. Iya, oke. Mau tanya, kalau Kepsek masih PLT, siapa yang akan menilai kita Pak? Begitu katanya. Ya, ya, ya. Mau tanya Ya, kalau Kepsek masih ya. ya walaupun PLT tetap kepala sekolah gitu kan. Tetap kepala sekolah. Yang nilai ya atasan. Ya jadi kepala dinas kalau kabupaten atau kepala cabang dinas atau kepala unit pelaksana dinas gitu. Tetap dinilai ya atasan langsung yang menilai. Siapa atasan langsung ya bisa jadi kepala dinas atau kepala UPTD atau kepala KCD gitu. Itu Pak Paul. Tetap. Mantap Pak. Luar biasa ini. Terkait aplikasi ini Pak, ini bisa Iya. di anu ya Pak, kalau bisa di-download itu langsung dipakai saja atau memang harus, karena yang saya tahu ada beberapa itu kan mereka punya aplikasi yang terkadang harus melalui ada tahapan khusus dulu katanya itu. Iya, iya, Harus iya. diedit. Apakah ini langsung pakai Pak? Iya. Ya, ini sudah saya jelaskan ini tanpa protek, tanpa sandi, tanpa bayar gitu ya. Jadi Iya Bapak Pak. Ibu langsung pakai aja nanti kan gitu. Langsung pakai, tinggal ngisi datanya gitu kan. Iya Pak. Datanya kan nanti rencananya ya mungkin sama persis kan. Nanti kalau sebagai Kasubag TU kan beda. Tapi kalau sebagai guru kan sama kan. Sebagai guru nanti sama. Nanti bagaimana kepala sekolah beda lagi karena rencana kinerja kepala sekolah nanti beda lagi gitu kan. Nanti kalau ada kepala sekolah layak baru saya jawab ya. Jadi tinggal Bapak Ibu sesuaikan aja isinya kan, nanti isinya sesuaikan sama targetnya Bapak Ibu sesuaikan gitu kan. Misalkan
Bapak Ibu diklatnya, bisa jadi Bapak Ibu merencanakannya enggak, saya maunya setahun itu 5 kali pelatihan, boleh, tinggal Bapak Ibu ganti ini 5 gitu kan gitu. Misalkan Bapak Ibu masih golongan 3A, belum perlu PTK ya enggak apa-apa, ini hapus saja kan gitu. Jadi tinggal pakai, cuma disesuaikan dengan rencana kinerja Bapak Ibu. Tidak sama persis tentunya kan gitu. Disesuaikan. Gitu Bapak Ibu. Nanti aplikasinya bisa di-download di grup Telegram ya, di grup Telegram atau di deskripsi YouTube ya, di deskripsi video yang saya buat gitu. Baik Pak, silakan. Mungkin ada hal yang mau disampaikan lagi, silakan. Ini ya, khawatir nanti saya lanjutkan nanti Bapak Ibu tidak paham ya. Kira nggak apa-apa, saya lanjutkan paham dan paham nanti kan ada video saya ya. Jadi nanti kalau Bapak tidak paham, tinggal Bapak Ibu nonton video saya gitu ya. Saya lanjut aja kalau gitu ya. Oke, ini gampang. Ini ketika sudah masuk tahapan penilaian ya, maka nanti ini 100, 100, 100 ini kalau baik. Kalau cukup itu 80 gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang sangat baik 120. Nah, oke. Untuk penilaian itu ini masih salah nih ya, ini masih salah. Oke. Nah, untuk nilai tertimbang ini sama. Kalau untuk yang rencana kinerja tambahan ini sama. Kalau nilainya 100, tertimbangnya juga 100. Nah, gampang ya, gampang. Nah, untuk yang tambahan ini yang berbeda. Nah, kalau ini 100, ini bukan 100 nanti ini. Ini bukan 100. Ini nanti Bapak Ibu tinggal pakai rumusnya di sini ya. Nah, ini. Nah, ini nanti. Kalau yang tertimbang ini ada rumusnya, agak ribet sih rumusnya ini, tapi sudah saya siapkan anunya, aplikasinya. Jadi tinggal Bapak Ibu masukkan ini lingkup sama nilai. Nah, ini caranya ya, ini caranya. Kalau lingkupnya itu di satu perangkat daerah, satu sekolah gitu ya, maka lingkupnya 1. Kalau antar perangkat daerah, misalkan kita di dinas pendidikan, nanti kita mendapat tugas di luar dinas pendidikan, maka itu skornya adalah 2. Lingkupnya adalah 2. Tapi sudah antar daerah, misalkan luar kabupaten atau luar provinsi atau nasional, itu lingkupnya adalah 3. Misalkan pelatihan ya, kalau pelatihan di sekolah sendiri, maka lingkupnya 1. Kalau pelatihan tingkat nasional, maka lingkupnya 3. Kalau pelatihan di luar Kemdikbud misalkan, maka skornya adalah 2. Nah, ini anunya ya. Nanti tinggal dimasukkan di sini. Mana capaian dulu ya. Mana capaian. Oke. Misal ini untuk yang kinerja tambahan ya. Jadi kinerja tambahan itu nilai tertimbangnya itu berbeda. Misalkan ini 100 ya. Pelatihan ini misalkan tingkat nasional, maka lingkupnya adalah 3. 100 kita masukkan, 3 kita masukkan, maka dapat nilai tertimbangnya. Gitu ya. Jadi kan 100, jadi kita ganti 100. 100 ya. 100. Lingkupnya karena nasional kita ganti 3. Maka nilai tertimbangnya adalah 2,4. Nah,
tinggal Bapak Ibu nanti taruh di sini tertimbangnya untuk yang pelatihan tadi 2,4. Nah, gitu. Kemudian ini yang baik ya. Ini juga begitu. Ini penelitian tindakan kelas. Nah, tindakan kelas ini kan di sekolah. Kalau di sekolah, maka lingkupnya adalah 1. Skornya 100, Sekolah. lingkupnya 1. Oke, maka ini 1. Nah, menjadi 0,8. Iya. 0,8 ya. Sudah masuk lagi ke capaian. Ini sudah ada rumusan yang di anu ya di aplikasi yang saya buat itu. Langsung Pak ya. Ya, ini 0,8. Nah, gitu. Cuma ini semi manual ya. Semi Ya. manual. Jadi tidak otomatis betul itu kan. Kita semi manual. Kemudian yang cukup. Ini 80 ya, 80. Organisasi profesi, misalkan aja cukup ya. Organisasi profesi ini kan tingkat nasional. Maka nilai tertimbangnya anggap tuh skornya 80, ini 80 ya, 80. 80. Ini lingkupnya 3 gitu ya. Maka 0,48. 1,44 gitu. Ini 1,44. saya ambil dari rumusnya. Kalau Bapak Ibu paham rumusnya bisa pakai rumus ini ya gitu. Jadi ini kalau sangat baik ini rumusnya. Kalau baik ini rumusnya. Kalau cukup ini rumusnya. 3 macam rumus ya. Banyak sekali rumusnya memang. Rumusnya. Maka kalau bukan guru matematika memang agak susah nih. Oke, sehingga ini tadi 1,44 ya. 1,44. 1,44. Oke, set. Nah, gitu. Nah, berikutnya yang kinerja utama ini kita rata-rata. Kebetulan yang utama cuma 1 kan? Cuma 1 aja berarti kan? Cuma 1 aja. Yang utama cuma 1 kan? Nah, yang tambahan banyak. 1, 2, 3. Nah, karena cuma 1, maka ini tidak perlu dirata-rata. Berarti 100 itu kan? 100. Kemudian ini jumlah ini. 2,4 ditambah 0,8 ditambah 1,444. Dulu ini pakai enggak ya. 1,4. Oke, nah berarti ini berapa? Maka ini 100. Nah, 100 ya. Nah, biar Bapak Ibu paham ya konsepnya. Jadi saya pakai rumus ya. 100 ya, 100 ya. Ditambahkan dengan 100 ditambahkan dengan 2,4 ditambahkan dengan 0,8 ditambahkan dengan 1,44. Nah, ini. Jadi kalau kinerja tambahan ditambahkan bukan di rata-rata gitu ya. Nah, jadi 104,64. Nah, gitu. Biar Bapak paham, jadi enggak pakai aplikasi, pakai saya hitung manual aja ya. 104,64. Nah, gitu. Cuma ada ketentuan nanti kinerja tambahan ini maksimal 4. Jadi tidak boleh lebih dari 4. Nah, ternyata ini kan lebih dari 4 ya. 2,4, 0,8, 1,4 ini lebih. Itu 4,64. Kalau lebih dari 4 maka diambil 4. Berarti ini 104. Nah, itu dia. Nah, ini konsepnya ya, konsepnya. Oke, berarti sekarang SKP-nya mendapat 104. Nah, setelah itu 104,64 ya. ya, karena ini tambahnya lebih dari 6, lebih dari 4, enggak boleh lebih dari 4, maka cukup diambil 4. Jadi 104. Nah, gitu. Ada ketentuannya begitu ya di Permen, nilai kinerja tambahan tidak boleh melebihi 4. Berikutnya yang perilaku kerja. Nah, ini sama. Ingat, ini paling rendah harus 90 ini ya. Biar kategorinya baik. Nah, ini sebenarnya ada rumusnya ini. Ada rumusnya ini ya.
Ada rumusnya. Tapi nanti kalau misalkan kalau mau cepat ya langsung aja. Nanti saya jelaskan rumusnya agak panjang ini. Seperti ini rumusnya. Nah, begini. Skala 7 diubah ke skala 120. Nah, supaya tidak belibet, supaya tidak pusing Bapak sekalian. Nanti kalau mau berpusing-pusing nanti ya nanti dah jawab saya gitu kalau mau bikin tahu konsepnya seperti apa gitu. Saya jelaskan. Kalau guru matematika mungkin paham, tapi kalau guru matematika agak susah ini ya. Oke, langsung aja ya. Nanti kalau mau konsepnya secara detail boleh nanti. Video saya nanti ada itu ya. Video saya ada itu. Maka perilaku kerja ini ya, nanti Anda ini kan Bapak Ibu dinilai kepala sekolah, ya kepala sekolahnya ini usahakan minimal 90 gitu kan. Gitu. Nanti kalau Bapak Ibu dinilai 80 gitu ya protes. Protes kok 80 kan. 80 masalahnya cukup gitu kan. Ini 90 ini ya misalkan. Kemudian ini misalkan 89. Misalnya ini 94. Misalkan ya. Ini 102. Bisa saja boleh, di atas 100 boleh ya. Ini maksimal 120 gitu ya. Ah, enggak apa-apa nih, saya buat 106, enggak apa-apa. 109 misalkan enggak apa-apa. Maka rata-ratanya adalah 102,8. Ini untuk yang perilaku kerja. Ini ada 5, ya, ada 5, ada pelayanan, inisiatif kerja, kemudian komitmen sama kerja sama. Kalau dulu 5, dulu 5. Dulu itu ada integritas sama disiplin, dikurangi 2. Tapi sekarang dikurangi 2 tambah 1, inisiatif kerja jadi 4. Nah, setelah itu 102,8, maka digabung menjadilah namanya nilai kinerja. Nilai SKP digabung perilaku namanya nilai kinerja. Nah, seperti ini ya. SKP 104, perilaku 102, maka dibobot 70-30 ya. Yang 70 ini untuk SKP, 30 untuk perilaku kerja, dibobot menjadi 103,6. Nah, kategorinya adalah baik. Nah, sampai di sini dah. Jadilah kita SKP yang model baru. Nah, berikutnya nanti model baru sama model lama digabung, ya digabung. Namanya integrasi. Nah, ini Januari Juni katakanlah tadi kan semula kan maksimalkan 100, dikonversi menjadi 109. Bagaimana cara konversi? Sudah saya jelaskan tadi. Juli Desember tadi dapat 103,6. Berapa rata-ratanya? Ditambah dibagi 2, 102,3 kategori amat baik. Nah, sampai di situ Pak Paul. Mudah-mudahan paham. Nanti kalau belum paham, silakan tonton video saya, gitu ya. Oke, silakan bertanya kalau ada yang masih bertanya. Ini saya stop aja dulu ya, saya stop. Oke. Oke. Silakan yang tanya. Baik Pak Fatur, atas materi yang sudah dipaparkan. Jadi dari tadi Pak sudah memberikan kami pencerahan soal bagaimana menyusun SKP. Yang berikutnya akan diberi waktu untuk kepada kita semua yang masih setia untuk mendengarkan penjelasan ini, untuk menyampaikan apa yang kita alami di lapangan terkait dengan SKP. Untuk itu Bapak Ibu diberi kesempatan. Silakan untuk Raisen untuk bisa menyampaikan secara langsung kepada Bapak Fatur. Ya, sambil menunggu yang lain mau bertanya, ada pertanyaan yang di kolom chat yang bisa saya bacakan, Pak Fatur. Di chat itu ada yang bagi bertanya yang- tentang bagaimana kalau diklatnya ada tingkat kabupaten, terus ada tingkat provinsi, ada tingkat nasional. Itu nilai tertimbangnya bagaimana? Seperti itu, Pak. Udah, itu aja.
Ya, sementara itu dulu Pak Paul. Pak Fathir. Oke. Tadi sudah saya jelaskan untuk nilai yang kalau tingkat nasional tadi itu kan 3 ya. Kalau nasional pasti antar daerah kan 3 gitu. Kemudian tadi itu kalau misalkan workshop ya, workshop di sekolah. Di workshop sekolah tadi kan skor lingkupnya itu 1 gitu kan. Kalau di luar sekolah ya itu 2. Di luar daerah 3. Jadi sekolah itu 1 ya. Ya. Di luar sekolah itu 2. Di luar daerah itu 3. Dimasukkan rumus nanti itu kan. Skornya dimasukkan rumus, lingkupnya masukkan rumus, ketemu nilai tertimbangnya gitu. Berarti setiap sertifikat itu, setiap level itu dimuat masing-masing, nggak digabung jadi 1 gitu Pak. Iya, nanti ya dipisah-pisah nanti seandainya kita kecuali yang levelnya sama. Kalau misalnya kabupaten ada 3 ya digabung jadi 3. Tapi kalau levelnya beda harus dimuat berbeda. Iya, harus dipisah. Iya, beda harus dipisah. Terima kasih. Ya mungkin untuk yang bertanya di chat bisa terjawab pertanyaannya. Ya, harus dipisah kalau levelnya beda-beda gitu. Ya. Ya, ini masih ada lagi di chat ini bagi guru yang jabatannya pelaksana guru. Apakah kolom AK dikosongkan dan jika kita menambah kolom untuk kinerja tambahan, apakah nge-link juga ke sheet selanjutnya? Maksudnya pelaksana guru itu yang belum mendapatkan jabatan fungsional ya? Coba tanyakan lagi. Ya, ini dari Pak Arino Sugian. Silakan Pak Arino Sugian untuk mempertegas atau memperjelas pertanyaan yang barusan ditulis di kolom chat. Halo Pak Arino Sugian. Sudah tidak ada coba ya. Iya, begini. Gini memang ada beberapa guru dan mungkin banyak ya yang belum mendapatkan jabatan fungsional ya. Kenapa? Karena belum mendapatkan sertifikat pendidik gitu ya. Jadi kalau dia masih belum mendapatkan jabatan fungsional berarti ya angka kredit belum diperlukan gitu kan. Yang dicantumkan gitu. Jadi kan fungsinya bukan fungsional. Jabatannya adalah pelaksana atau apa namanya jabatan administrasi bagian pelaksana. Jadi yang tidak perlu angka kredit dicantumkan. Gitu Pak Paul. Baik Pak. Mudah-mudahan nanti Pak ini tadi Pak Rino tadi bisa menyambung kembali ketika mendengar penjelasan dari yang Bapak sampaikan. Ya. Masih ada lagi dari Pak Tarsisius Sani. Izin bertanya tentang SKP. Sekarang ini sudah ada guru P3K. Apakah penilaian SKP-nya berlaku sama dengan PNS? Iya. SKP ini adalah khusus PNS ya. Jadi regulasi ini adalah penilaian kinerja PNS. Nah, sedangkan P3K itu bukan PNS gitu. Jadi tidak berlaku untuk P3K. Sama-sama ASN. Jadi ASN kan 2 macam kan. ASN itu ada 2 macam. Satu yang disebut dengan PNS gitu kan. Satu disebut dengan P3K. Nah, SKP ini regulasinya, PP-nya itu hanya untuk PNS. Untuk P3K belum diatur lebih lanjut. Itu Pak Paul. Baik Bapak. Atas jawaban dari pertanyaan dari Pak Tarsisius tadi. Masih ada lanjutan dari pertanyaan Bapak Ridwan Goro. Apakah boleh nilai SKP tahun ini kurang dari tahun 2020?
tidak berpengaruh pada kenaikan pangkat. Iya. Oke. Nggak ngaruh ya, biasanya turun nggak ngaruh. Yang penting nanti di rata-rata itu baik gitu kan. Yang penting pas di rata-rata ketemunya minimal 90 gitu kan. Jadi yang penting baiknya itu setelah digabung gitu. Bahkan ini kadang-kadang salah paham ya. Sekarang nggak harus naik tiap tahun anu itu nilai itu. Naik pangkat itu syaratnya kan 2 tahun berturut-turut itu baik. Tidak ada keterangan harus naik gitu. Nggak ada. Yang penting baik. Katakanlah ya dulu tuh misalkan SKP tahun ini misalkan 95 ya kan baik. Tahun depan 91 masih baik kan? Masih baik walaupun turun skornya. Tapi ketika sama-sama baik walaupun skor turun tidak masalah bisa naik pangkat tetap. Yang disyaratkan adalah baik, bukan tidak ada keterangan harus naik gitu. Itu Pak Paul. Baik Bapak. Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya secara langsung dengan Bapak Fatur, silakan diberi kesempatan. Ya, Pak Ridwan, itu ada resen, silakan. Ridwan. Bukan ya? Bentar, saya coba dulu. Ya, saya buka. Ya, Pak Ridwan bisa dibuka mikrofonnya. Saya bukakan. Dibuka sendiri monggo Pak Ridwan. Karena pakai HP ya. Silakan dibuka mikrofonnya Bapak. Pak Ridwan. Mikrofon. Ya. Halo, sudah? Sudah. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan predikat. Jadi misalkan untuk nilai kinerjanya misalkan di atas 110. Nah, nilai kinerjanya di atas 110, tapi tidak ada ide baru. Apakah predikatnya masuk pada predikat baik? Apa sangat baik, Pak? Hanya itu. Terima kasih. Ya, untuk predikat ya 110 sampai 120 itu memang baik. Tapi ada syarat lagi, harus mempunyai ide baru gitu. Jadi ketika walaupun nanti skornya itu 115 itu ya, tapi tidak mempunyai ide baru, maka tidak jadi baik, tidak jadi sangat baik, tetap baik gitu. Jadi ada dua syaratnya menjadi sangat baik. Pertama, rentangannya 110 sampai 120 dan ada syarat kedua mempunyai ide baru. Gitu Pak Ridwan. Oke, siap-siap. Makasih, Pak. Ya, ya. Oke, terima kasih. Ini kita cek dulu. Mungkin barangkali ada yang Dari chat ya ada ini. Pak. Ya Ibu. Yang dari chat ada ini. Ya. Mau tanya lagi Pak Fatur, apa yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya nilai E kinerja? Ya. Tinggi rendahnya ini ke I kinerja sama, ini I kinerja itu kan sebenarnya SKP tapi anu kan digital, online kan gitu. Kalau sesuai yang kita rencanakan sesuai target, ya maka nanti akan baik gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu melebihi target pasti nanti sangat baik gitu. Tapi sangat baik nanti tetap tetap anu kan di rata-rata nanti belum tentu semua sangat baik kan. Itu pun nanti kalau sangat baik harus ada ide baru sangat baik. Kemudian kalau Bapak Ibu kinerja apa namanya yang dilaksanakan di bawah target otomatis kinerjanya jelek gitu. Contoh ya, contoh. Misalkan kalau Bapak Ibu merencanakan 2 kali pelatihan dalam setahun gitu ya, ternyata Ibu dapat cuma 1, itu anu kinerjanya anu diturun itu kan. Orang rencana 2 dapat 1 gitu kan. Tapi kalau Bapak merencanakan 2 dapat 3, nah itu bagus gitu kan. Itu soal kuantitas gitu kan. Soal ini misalkan soal bulan. Misalkan suatu pekerjaan ya ditargetkan 3 bulan selesai.
ternyata Bapak Ibu molor. Molor ternyata 6 bulan baru selesai atau 4 bulan baru itu kan di bawah target kan. Maka nanti akan buruk kinerjanya gitu. Maka supaya Bapak Ibu kinerja bagus itu kalau direncanakan 2 ya dapatnya minimal 2 gitu. Kalau Bapak Ibu misalkan direncanakan 3 bulan, nanti setidaknya 3 bulan masukkan dalam waktunya itu gitu. Nanti kalau misalkan itu di bawah target otomatis nanti nilai kinerja jelek gitu. Bisa jadi cukup kan gitu. Gitu Bapak Ibu. Oke, baik Pak Fatur. Ini masih beberapa pertanyaan lagi dari Ya boleh. peserta di kolom chat juga ini. Ada dari tanpa nama, ini misal ikut pelatihan online di SIM PKB seri guru belajar, Iya. apakah lingkupnya 3? Iya, itu nasional itu. Itu nasional 3 lingkupnya. Nasional ya Pak. Nasional. Nasional 3 ya. Iya, nasional kan? Ini ada lagi dari Penny Kristiana. Iya. Bagaimana nilai tertimbangnya jika ketiga sertifikat itu lingkupnya berbeda? Itu tadi sudah terjawab, Pak. Ya, dipisah-pisah itu, dipisah-pisah. Dipisah-pisah ya. Ya, bisa. Oke, itu sudah. Ya, sudah Pak. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab semua dan di resen juga tidak ada peserta yang bisa bertanya. Oke, Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada yang kesempatan untuk bertanya lagi, maka kita sesi materi ini sekaligus diskusi diberikan untuk Bapak yang sudah memaparkan materi hingga memberi penjelasan terkait persoalan-persoalan lapangan yang kita hadapi tentang SKP. Ini memang agak rumit menurut beliau tadi bahwa kelanjutannya barangkali kita harus download aplikasi, lalu ya nonton videonya, lalu mungkin ada kesulitan, maka MN sudah menyajikan grup TG, TG-nya SKP itu, Bapak Fatur pasti ada di dalam dan ada kesempatan beliau akan intip lalu bisa berbagi atau curhat dengan kita terkait SKP kelanjutannya. Nah, jadi ini sangat bermanfaat sekali materi yang disajikan. Saya seumur-umur jadi BNS baru ini kali saya bisa mendapat pemahaman ataupun materi terkait penilaian ini. Jadi sejak angkatan saya 2008 ya, saya hanya tahu saja SKP, tapi tidak tahu sedetil di dalamnya seperti apa dan bersyukur sekali hari ini Pak Fatur meluangkan waktunya untuk berbagi untuk kita MN NTT yang sangat spesial, memberi kepada kita pencerahan sekaligus dibatasi waktu ya. Ini memang omong tidak cepat sehingga butuh waktu untuk bisa memahami. Sekali lagi Pak Fatur terima kasih banyak sudah mampir bersama kami di MN NTT. Sehat selalu Bapak dan teruslah menginspirasi kami yang lain dan selalu dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa. Oke Bapak Ibu, dengan demikian acara kita pada kesempatan hari ini dan pemateri dari Pak Fatur kita akhiri dan saya langsung dengan kata penutup saya selaku Ketua MN dan MN NTT dan panitia bersama pengurus semuanya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden MN, Ibu Zul dari Direktorat SMK, teman-teman pengurus MN yang berkesempatan hadir, Bapak Ibu guru semua yang hingga saat ini tinggal masih ada 184 lebih yang masih bertahan, teman-teman guru, teman-teman pegawai yang bersedia bersama kami
mengikuti apa yang kita pelajari pada kesempatan ini terkait penyusunan SKP. Semoga apa yang disajikan melalui wadah MN NTT menjadi bekal untuk Bapak Ibu, teman-teman semua untuk dalam penyusunan SKP di hari berikutnya. Akhir kata, mohon maaf apabila ada hal yang kurang dalam penyajian kami. Mohon koreksi dan dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Untuk itu sebelum kita tutup, kita buka kamera kita foto bersama dulu sebagai MN NTT untuk menjadi administrasi kami ya. Oke, dimohon untuk dibukakan kamera semua.